Romo, Bapak, Ibu, dan sahabat muda yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi dalam renungan harian masa Prapaskah bersama Komsos Paroki Santo Yohanes Rasul Delanggu. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengar perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang ini." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Bapak, Ibu, dan sahabat muda yang terkasih dalam Kristus, menjadi Katolik itu tidak mudah, karena kita harus ikut pelajaran untuk persiapan menerima sakramen. Begitu banyak kegiatan menggereja seperti KUR, parkir, dewan paroki, OMK, prodiakon, misdinar, lektor, dan lain sebagainya. Itulah gambaran sebagai orang Katolik. Berbagai kepengurusan dan kegiatan gereja menjadi sarana bagi kita untuk mengembangkan iman dan pelayanan kekatolikan. Hal yang menjadi keprihatinan kita, yakni ketika orang tidak mau terlibat dalam berbagai macam kegiatan gereja. Misalnya saja, orang hanya cukup mengikuti Ekaristi tanpa mau mengikuti dinamika pelayanan gereja. Bukankah itu keegoisan rohani? Mengapa menjadi Katolik tidak mudah? Hal ini dikarenakan begitu banyak pertentangan dalam diri kita untuk menghidupi kekatolikan. Selalu saja ada alasan untuk menolak dalam pelayanan gereja. Misalnya saja beban keluarga, studi, jarak yang jauh,
dari rumah dengan gereja. Begitu banyak alasan keegoisan yang kerap kali ditutupi dengan tipuan-tipuan halus yang membuat orang lain lalu memakluminya. Prapaskah sudah memasuki pekan keempat. Marilah kita merenungkan perjalanan iman kita. Sudahkah kita menjalankan aksi puasa dan pantang? Sudahkah kita menjalankan devosi jalan salib? Semoga masa Prapaskah ini menjadi kesempatan untuk mendamaikan segala pertentangan yang kerap kali hadir dalam hati kita. Amin. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Demikian berkah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.